Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Kejagung buka peluang periksa Luhut dan juga Kaisang dalam kasus mafia minyak goreng. Sobat 16 Terus Apa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Kejaksaan Agung mengatakan akan bekerja secara profesional untuk menelusuri pihak yang memiliki keterkaitan dengan kasus pemberian fasilitas ekspor minyak goreng. Kasus ini menjadi sorotan karena salah satu tersangka perkara tersebut merupakan Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumanggor. PT Wilmar Nabati Indonesia merupakan salah satu anak usaha Wilmar Group yang menjadi sponsor klub sepak bola Persis milik bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep. Pasca kasus ini bergulir, Kaisang juga memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungan kerjasama dengan Wilmar Group. Tidak hanya Kaisang, Master Parulian Tumanggor juga memiliki kedekatan dengan Menteri Koordinator Maritim dan juga Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Keduanya menjalin kerjasama. Menko Luhut yang dikenal sebagai pemilik kerajaan bisnis Toba Sejahtera Group punya bisnis relasi dengan Wilmar Plantations. Kongsi bisnis keduanya melahirkan PT Tritunggal Sentra Buana, di mana PT Toba Sejahtera menggenggam 25% saham Tritunggal yang memiliki perkebunan sawit di Saliki, Kalimantan Timur. Kejaksaan akan profesional, terutama dalam tindakan profesional penyidik dalam proses mencari keterangan dari saksi, penggeledahan maupun upaya paksa dari keterkaitan saksi dengan pihak lain. Kata Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Kejagung Febri Adriansyah, Jumat 22 April. Kita akan melakukan pemanggilan bila adanya keterkaitan dengan pembuktian dan konstruksi perkara. Begitu sambungnya. Terlebih, perkara suap ekspor minyak goreng yang ditangani Kejagung, kata dia, merupakan kejahatan yang menyengsarakan masyarakat. Ia menegaskan dalam kualifikasi tindak pidana korupsi ini memungkinkan memanggil sejumlah saksi. Proses kejahatan posisinya seperti ini untuk memperkuat alat bukti akan melakukan pemeriksaan. Kualifikasi tipikor menyengsarakan masyarakat dalam melakukan proses pembuktian dari sangkaan pasal tersebut. Ada beberapa orang yang diperiksa sebagai saksi tidak saja di pihak Kemendak tetapi di luar Kemendak atau ahli dan swasta. Ia juga menuturkan sedang menjalani tahapan prioritas penanganan perkara, terutama penyidik yang tengah disibukkan dengan penelitian barang bukti elektronik dan tindakan pengumpulan alat bukti lain yang menunjang konstruksi perkara. Masih berjalan penyidikan, ada tahapan prioritas. Penyidik kami disibukkan dengan penelitian barang bukti elektronik dan tindakan pengumpulan alat bukti lain cukup kuat. Apakah ada kaitan dengan gratifikasi, suap, dan yang lainnya? Begitu ungkapnya. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam dugaan kasus suap ekspor minyak goreng. Mereka adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Dirjen Daklu, Kementerian Perdagangan, Indra Sari Wisnuwardana, dan 3 pihak swasta, yakni Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group Stanley M.A., Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor, dan General Manager PT Musimas Picare Togare Sitanggar. Sebelumnya, Ekonom Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR) Gede Sandra membeberkan sejumlah hasil risetnya terkait dengan beredarnya foto Menko Luhut dan juga MP Tumanggor, Komisaris PT Wilmar Nabati, yang kini berstatus tersangka dalam dugaan mafia minyak goreng yang digarap Kejaksaan Agung. Adapun total luas perkebunan Saliki kerjasama dengan PT Toba Sejahtera dengan Wilmar Plantation mencapai 12.000 hektar dengan lahan hak guna usaha seluas 5.759 hektar. Perkebunan Saliki juga dilengkapi dengan alat giling yang dapat menghasil panen menjadi minyak sawit mentah. Hasil panen itu berasal dari kebun sendiri maupun membeli dari petani di sekitar. Artinya rekam jejak Menko yang merupakan pebisnis itu punya benang merah dengan Wilmar. Masih kata Gede, sepanjang 2016-2020, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPD PKS menggelontorkan insentif biodiesel sebesar Rp18,58 triliun untuk 3 perusahaan yang kini terseret kasus ekspor CPO, yakni PT Musimas, PT Wilmar Nabati Indonesia, dan PT Permata Hijau Palm Oleo. Menariknya, berdasarkan data BPD PKS, penyaluran insentif biodiesel yang terbesar untuk Wilmar Nabati senilai Rp8,76 triliun. Selanjutnya, Musimas mencapai Rp7,19 triliun dan Permata Hijau Palm Oleo sebesar Rp2,63 triliun. Ini menarik, begitu besarnya insentif biodiesel untuk Wilmar Nabati, setara 47% dari Rp18,58 triliun. Bisa jadi ada kaitan dengan Luhut dan juga Wilmar. Begitu paparnya.
Terseret kasus mafia minyak goreng, Wilmar Group ternyata sponsor klub bola milik putra Jokowi. Kasus mafia minyak goreng yang diusut oleh Kejaksaan Agung turut menyeret PT Wilmar Nabati Indonesia, salah satu perusahaan di bawah naungan Wilmar Group. Salah seorang komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia berinisial MPT ikut menjadi tersangka kasus korupsi izin ekspor minyak sawit mentah atau CPO, crude palm oil, sebagai bahan baku minyak goreng. Penangkapan pejabat tinggi PT Wilmar Nabati Indonesia merupakan pengembangan dari kasus korupsi yang menjerat Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan berinisial Indrasari Wisnuwardana atau IWW. Usai kasus korupsi tersebut terungkap, jejak Wilmar Group pun mulai terkuak. Terbaru, perusahaan internasional itu ternyata merupakan salah satu sponsor klub Persis Solo, klub milik putra bungsu Presiden Jokowi. Kaisang Pangarep itu bekerja sama dengan Wilmar Group saat mengarungi Liga 2 tahun lalu. Kini Persis Solo sukses promosi ke Liga 1. Logo Wilmar terpampang pada bagian depan jersey Persis Solo, tepatnya dada sebelah kanan. Logo Wilmar ini bersanding dengan Free Fire, Bank Aladin Syariah, dan juga Gurih. Country Head Wilmar International Ltd untuk Indonesia, Darmin Indigo, pada Oktober tahun 2021 lalu menjelaskan perusahaannya tanpa ragu-ragu bersedia menjadi sponsor Persis Solo pada kompetisi Liga 2 musim 2021. Keputusan ini didasari potensi tim Laskar Sambar Nyawa untuk lebih berprestasi di ajang sepak bola tanah air termasuk promosi ke Liga 1. Darwin mengatakan sepak bola merupakan olahraga yang sangat dekat dengan masyarakat di Indonesia. Hal ini sesuai dengan produk yang dihasilkan Wilmar Group seperti minyak goreng, beras, dan lainnya yang juga dikonsumsi masyarakat Indonesia. Jadi ada kesamaan antara Wilmar dengan Persis Solo. Kami benar-benar sangat dekat dengan masyarakat. Kami juga sangat bangga dengan manajemen baru Persis yang kami yakin mereka menjadi tim unggul di Indonesia. Selain Wilmar Nabati Indonesia, Kejagung juga menangkap 2 tersangka lainnya dari perusahaan PT Musimas dan Permata Hijau Group dalam korupsi izin ekspor sawit. Keterlibatan Wilmar Group dalam mendukung Persis Solo ditanggapi oleh politisi Partai Demokrat Cipta Pancalaksana. Jika kasus tersebut terjadi di era Presiden SBY, menurut Panca, maka para cebong akan melontarkan berbagai tuduhan. Kalau ini kejadian di era rezim SBY, para bong sudah pasti rame nih. Segala tuduhan pasti menyembur dari mulut mereka, terutama si Panjul, iya nggak sih? Tulis di akun Twitternya pada hari Kamis 21 April.